Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati Ismail dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, kelas A semester 2 dengan NIM 221424031. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampuh Bapak Ronilukum SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat sebuah isu yang memiliki dampak besar bagi perjalanan bangsa kita, yakni penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia berat. Secara umum, pelanggaran hak asasi manusia berat adalah tindakan yang melibatkan serangan sistematis dan meluas terhadap penduduk sipil. Ini termasuk pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, pemerkosaan, dan tindakan tak manusiawi lainnya. Dalam konteks Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia berat biasanya dilakukan oleh aparat negara atau atas pembiaran negara. Kasus-kasus ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga meninggalkan trauma kolektif dan kerusakan sosial yang mendalam. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Kasus-kasus yang diakui sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat, yang pertama yaitu tragedi 1965 sampai dengan 1966, di mana puluhan hingga ratusan ribu orang ditangkap, disiksa, dan dibunuh tanpa proses hukum. Kelompok yang diduga terlibat PKI menjadi korban stigmatisasi selama puluhan tahun. Kemudian yang kedua yaitu penembakan misterius Petrus pada tahun 1982 sampai dengan 1985, di mana pembunuhan misterius terhadap orang-orang yang dicap preman diduga dilakukan oleh aparat tanpa pengadilan. Kemudian yang ketiga yaitu tragedi Trisakti Semanggi 1 dan 2 pada tahun 1998 sampai dengan 1999, di mana mahasiswa yang berdemonstrasi ditembak oleh aparat keamanan. Hingga kini belum ada kejelasan hukum. Kemudian kerusuhan Mei 1998, di mana kerusuhan masif yang menyebabkan ribuan orang meninggal, ratusan perempuan diperkosa, dan terjadi penjarahan besar-besaran. Kemudian yang kelima, penghilangan aktivis pada tahun 1997 sampai dengan 1998, di mana aktivis pro-demokrasi diculik dan sebagian besar tidak pernah ditemukan kembali. Dan yang keenam yaitu kekerasan negara di wilayah konflik Aceh, Timur Timur, dan Papua, di mana pembunuhan massal, penyiksaan, dan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dianggap separatis. Upaya penanganan mendapati fakta dan ketimpangan. Yang pertama, mekanisme yudisial, di mana Komnas Hak Asasi Manusia telah menyelidiki dan menyerahkan hasilnya ke Kejaksaan Agung, tetapi mayoritas ditolak dengan alasan kurangnya bukti. Tidak ada satupun pengadilan hak asasi manusia ad hoc yang berjalan secara efektif dan tuntas.
Kasus Timor Timur menjadi satu-satunya yang sempat diproses, namun hasilnya tetap mengecewakan. Kemudian yang kedua, pendekatan non-yudisial. Pada tahun 2023, Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran hak asasi manusia berat. Pernyataan ini disertai dengan langkah rehabilitasi korban seperti pemberian bantuan sosial, namun tidak menyentuh pertanggungjawaban pelaku. Tindakan ini dianggap simbolik tanpa dampak hukum. Tantangan penanganan hak asasi manusia berat di Indonesia. Yang pertama, kurangnya kemauan politik, di mana pemerintah cenderung memilih rekonsiliasi simbolik dibanding proses hukum yang bisa memicu instabilitas politik. Kemudian yang kedua, kekuasaan aktor yang terlibat. Banyak sekali tokoh militer dan pejabat yang diduga terlibat masih memiliki pengaruh di pemerintahan atau dalam partai politik. Kemudian yang ketiga, lemahnya peran kejaksaan dan pengadilan hak asasi manusia. Banyak sekali kejaksaan sering menolak berkas dari Komnas HAM. Mekanisme peradilan HAM dan ad hoc belum pernah difungsikan secara optimal. Kemudian yang keempat, minimnya pendidikan publik dan dokumentasi sejarah. Kurangnya kesadaran masyarakat membuat kasus hak asasi manusia sering dianggap selesai begitu saja. Pelanggaran hak asasi manusia berat menimbulkan perspektif korban dan masyarakat sipil, di mana korban dan keluarga korban selama bertahun-tahun memperjuangkan keadilan melalui organisasi seperti Kontras, YAPHI, dan Jaringan Solidaritas Korban. Mereka menuntut pengakuan negara, pemulihan hak, dan pertanggungjawaban pelaku. Aksi Kamisan yang dilakukan setiap Kamis di depan Istana Negara menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan untuk menagih keadilan. Dalam hal ini diperlukan solusi dan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah secara berkeadilan dan bermartabat. Pendekatan tradisional atau transitional justice diperlukan. Ini meliputi yang pertama, pengungkapan kebenaran, di mana pembentukan komisi dan kebenaran rekonsiliasi yang independen. Kemudian yang kedua, proses hukum, di mana pengadilan hak asasi manusia ad hoc yang netral dan bebas dari intervensi politik. Kemudian yang ketiga, pemulihan dan reparasi korban, di mana kompensasi finansial, pemulihan nama baik, layanan psikososial, dan jaminan tidak berulang. Kemudian yang keempat, reformasi institusi, di mana perombakan struktural TNI, kepolisian, dan lembaga hukum agar tidak mengulang pelanggaran. Indonesia tidak akan benar-benar menjadi negara hukum jika pelanggaran hak asasi manusia berat dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Melupakan masa lalu bukanlah solusi. Menghadapinya dengan jujur dan adil adalah jalan menuju rekonsiliasi sejati. Keadilan bukan hanya milik masa kini, tetapi warisan untuk generasi masa depan. Sebagai warga negara, kita semua punya tanggung jawab untuk terus menjaga ingatan dan memperjuangkan keadilan. Baik teman-teman, itulah rangkaian penjelasan isu yang saya angkat hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a psycho.